Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah di depan kita ini sudah ada kitab baru, yaitu kitab Adabul Alimi wal Muta'allimi fima yahtaju ilaihil muta'allimu fi ahwali ta'limihi wa ma yatawaqqafu alaihil muta'allimu fi maqamati ta'limihi. Jadi ini kitab tentang adab guru pengajar kepada muridnya dan adab murid terhadap gurunya. Kitab ini adalah karangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, sekaligus pendiri dari organisasi masyarakat yang paling terkenal, yang paling banyak pengikutnya, yaitu organisasi Kebangkitan Para Ulama atau biasa disebut dengan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau nggak salah, Nahdlatul Ulama itu lahir tahun 1926. Jadi secara resmi memang mungkin lebih telat dari Muhammadiyah. Nah, tapi perlu kita ketahui. Jadi adanya atau lahirnya Nahdlatul Ulama itu merespon dari lahirnya Muhammadiyah. Sebenarnya tata cara kehidupan aswaja itu sudah semenjak zaman dahulu. Tetapi karena adanya pengajaran-pengajaran baru yang datang dari luar, jadi ada beberapa pemahaman yang tidak biasa yang berkembang di Indonesia, yaitu pemahaman tentang Syiah, pemahaman tentang Wahabi juga. Nah, merespon munculnya pengajaran-pengajaran itu, maka sebagai benteng dari semua paham-paham seperti itu, Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat satu benteng agar nanti para rakyat Indonesia inilah secara umum dapat memiliki pegangan berupa pemikiran-pemikiran yang masih bersifat atau yang masih berpemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Jadi memang secara resmi lahirnya memang lebih telat dari Muhammadiyah, tetapi itu merespon dari lahirnya organisasi Muhammadiyah. Di sini bukan mau membenturkan keduanya. Kita tahu keduanya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ini adalah dua organisasi yang sangat bermanfaat bagi Indonesia. Nah, tetapi sebagaimana kita ketahui juga, masing-masing organisasi ini mempunyai kekurangan juga, mempunyai oknum-oknum yang merugikan kedua organisasi ini. Jadi cukup tentang organisasi, kita bukan mau membahas tentang organisasi. Jadi ini adalah kitab Adabul Alimi wal Muta'allimi. Nah, sebelum kita ke materinya, di sini kita disiapkan oleh pensyarah atau pentahqiq kitab ini. Kita disediakan biografi dari pengarang ini.
Jadi sebelum kita ke materinya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Mbah Kiai. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rifu bil mu'allifi. Ini biografi dari pengarang, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ismuhu wa nasabuhu. Jadi mohon maaf nanti bila ada kesalahan di dalam membaca beberapa kata yang berasal dari Jawa. Karena saya bukan dari Jawa, jadi mungkin agak sedikit susah menyebutkannya. Terlebih lagi ini menggunakan bahasa Arab ya gitu kan. Bahasa yang kalau kita tulis bahasa Indonesia saja kadang susah untuk diucapkan. Nah, huwa bermula dia Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini nama aslinya adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Jadi Asy'ari itu adalah nama bapak beliau, tetapi melekat dengan nama beliau. Jadi namanya Hasyim Asy'ari jadinya yang terkenal. Seperti Imam Syafi'i juga. Nah, Imam Syafi'i itu nama beberapa keturunan ke atas dari Imam Syafi'i. Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-Mulaqab, yang digelari Abdul Halim ini di Pangeran Bona. Ini Pangeran Bona ini saya juga kurang mengenal tentang sejarah Pangeran Bona. Biasanya pangeran itu anak kerajaan, tetapi kerajaan mana ini belum disebutkan. Wa bani Abdurrahman, dan Pangeran Bona ini bin Abdurrahman al-Mulaqab, yang digelari Abdurrahman ini bijaka tingkir. Berarti ini Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya. Nah, ini nama sultannya, nama rajanya, tetapi tidak disebutkan nama kerajaannya. Ini kerajaan apa juga ini tidak disebutkan ini. Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq walidu Raden Ainul Yakin, yaitu Maulana Ishaq ini adalah ayah dari Raden Ainul Yakin al-masyhur, yang terkenal. Raden Ainul Yakin ini Sunan Giri dengan nama Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu nama dari Wali Songo. At-Tabu Iranggi al-Jambangi. Al-Jambangi, tapi kita baca Jambangi, kita baca Jombangi. Mauliduhu wa nasya'atuhu al-ilmiyah. Ini lahir dan tumbuh di dalam belajar. Jadi beliau ini wulida, dilahirkan fi Gedang. Nah, jadi Gedang ini bukan nama buah ya, tetapi ini nama desa. Kalau di sini Gedang itu artinya pepaya. Enggak tahu kalau di Jawa apa artinya. Koreatun, Gedang itu Koreatun, sebuah desa fi syamali Madinati Jombang. Gedang ini sebuah desa yang berada di sebelah utara kota Jombang. Tapi di sumber lain saya lihat Gedang ini ada di sebelah timur. Berarti di antara timur dan utara berarti timur laut. Nah, kalau kita mengarah ke utara berarti arahnya sekitar jam 1:30 atau jam 1. Nah, Yaumaz Sulasa'i, beliau itu lahir pada hari Selasa, tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Nasya'a wa tarabba, beliau tumbuh dan mendapatkan pendidikan fi hijri walidihi, di pangkuan bapaknya. Jadi yang mengajar langsung itu adalah bapaknya, karena bapaknya mungkin ini juga menjadi kiai. Ahsana tarbiyatan, yaitu diajari dengan sebagus-bagus pendidikan. Artinya beliau ini diajari dengan pendidikan terbaik lah gitu. Wa qara'a alaihil Qur'an, dan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar. Qara'a bermakna yata'alamu.
Nah, beliau belajar Al-Quran kepada ayahnya. Wa jumlatan minal kutubi, dan belajar beberapa daripada kitab ad-diniyah, yaitu kitab-kitab agama. Ila an kamula rusyduhu, sampai sempurnalah pengetahuan beliau, kecerdasan beliau. Nah, ketika sudah mulai agak cerdas, summa rohala, kemudian beliau itu memutuskan untuk mondok. Rohala ini bermakna safara, tetapi tolabul ilmi lah maknanya ini. Itu pergi untuk fi tolabil ilmi, pergi untuk menuntut ilmu, ila ila asharil ma'ahidil islamiyati, kepada pondok-pondok pesantren yang paling terkenal fi bila di Jawa, yang ada di kota atau negeri Jawa. Jadi mungkin 150 tahun yang lalu lah mungkin ini, kira-kira lah. Sudah ada pondok-pondok yang terkenal di Jawa. Memang Jawa ini kita tahu pintu kedatangan Islam itu ada di Aceh, karena memang lebih dekat di sana. Tetapi secara keilmuan Jawa itu tidak kalah dengan Aceh. Bahkan banyak kesultanan-kesultanan seperti Sultan Demak misalnya, Sultan Banten misalnya. Jadi walaupun Banten itu sebenarnya Pulau Jawa juga, tempat lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi biasanya kalau kita bilang Jawa itu terbatas kepada dua tempat, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau Jakarta atau Jawa Barat itu biasanya kita kenal dengan tanah Sunda, tanah Parahyangan, atau tanah Banten lah gitu. Ataupun ini berbeda juga dengan Jakarta lagi. Kalau Jakarta ya Jakarta mungkin namanya, meskipun berada di tanah Jawa. Tetapi dulu Jawa itu, Indonesia itu dikenal dengan Jawa, Al-Jawi. Makanya Syekh Nawawi itu dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanari. Tulisan Arab itu dikenal tulisan Al-Jawi juga. Itu tentang tulisannya. Tetapi kalau di tanah-tanah Melayu itu dirubah lagi namanya menjadi bahasa Arab Melayu. Nah, seperti itu. Minha, sebagian daripada ma'had yang terkenal itu, atau pondok yang terkenal tempat beliau belajar, Ma'had Sona. Jadi saya tidak tahu nih di mana Ma'had Sona ini. Wa Ma'had Siwalan, dan pesantren Siwalan. Nah, ini setelah Siwalan ini saya tidak tahu ini apa katanya ini. Apa kira-kira katanya ini? Pi Sidoarjo. Yang jelas Siwalan ini ada di kota Sidoarjo. Wa Ma'had Langitan. Beliau itu setelah dari Ma'had Sona, beliau belajar di Ma'had Langitan atau pesantren Langitan di Tuban, di kota Tuban, Jawa Timur. Semantakola, kemudian setelah belajar dari Langitan, beliau berpindah ila Ma'had Bangkalan, yaitu ke pondok pesantren Bangkalan. Fi Jazirati Madura, di Pulau Madura. Nah, disinilah beliau bertemu dengan guru beliau, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Walazama fihi, dan beliau tinggal di sana menemani sahibal karamah Syekh Khalil, Syekh Khalil Waliyallahi. Nah, jadi beliau itu tinggal atau menemani, bukan menemani juga ya, tinggallah beliau di sana itu belajar kepada pemilik karamah, yaitu Syekh Khalil, seorang wali Allah. Semahajara. Nah, setelah beliau belajar di Madura ini, kemudian beliau berhijrah ila diyaril makkiyah wal masyairil haramiyah. Beliau mondok ke negeri para nabi, yaitu bukan negeri para nabi ya, cuman
ini ke kota Makkah, itu negerinya Nabi, maksud saya negerinya Nabi Muhammad SAW, wal masyairil haramiyah. Jadi maksudnya ini beliau ini belajar ke kota Makkah, khususnya di tanah haram. Faqama biha, lalu beliau tinggal di sana iddata sanawatin, beberapa tahun. Wa qara'a ala, apa katanya ini? Wa qara'a ala akabirul ulama'i fiha. Beliau belajar di ulama-ulama besar yang ada di kota Makkah. Fa qara'a ala syekh, maka beliau itu belajar dari gurunya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Wa Syekh Khatib Al-Minkabawi. Jadi beliau juga belajar dari Syekh Khatib Al-Minkabawi. Kalau nggak salah ada juga As-Sambasi juga ini. Beliau juga belajar di sana. Tapi apakah beliau belajar di Khatib Sambasi itu di Makkah atau di Indonesia nih? Wa Syekh Syu'aib bin Abdurrahman Anwa Al-Fununi. Beliau juga belajar di Syekh Syu'aib bin Abdurrahman. Beliau belajar beberapa cabang ilmu, beberapa disiplin ilmu. Qara'a ala Sayyid Abbas Al-Maliki. Beliau juga belajar di Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, kakek dari Syekh Muhammad. Jadi Syekh Muhammad ini kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Syekh Ahmad bin Syekh Al-Abbas ini, kalau nggak salah ya. Beliau mempunyai anak, berarti keturunannya Syekh Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ke bawahnya Syekh Ahmad, ke bawahnya Syekh Muhammad, ke bawahnya Syekh Ahmad lagi. Kalau nggak salah itu urutannya. Nah, Syekh Ahmad yang tadi di bawah itu, paling bawah itu masih hidup sampai saat ini. Kataba al-haditsa an-nabawiyah. Ini mungkin siapa maksudnya kataba, beliau menulis. Apakah Sayyid Abbas yang menulis kitab hadis-hadis Nabi, atau Syekh Hashim Asy'ari belajar. Jadi kataba bermakna kok sama dengan qara'a di atas, yaitu belajar. Jadi beliau itu belajar dari Syekh Sayyid Abbas Al-Maliki ini, belajar tentang hadis-hadis Nabi. Tsumma qara'a ala Syekh Muhammad Mahfuz. Jadi banyak gurunya beliau ini ya. Kemudian beliau itu belajar dari Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tarmasi. Jadi ini Tarmasi ini ada ulama terkenal, kalau nggak salah namanya Syekh Ihsan At-Tarmasi. Beliau mensyarah kitab Minhajul Abidin kalau nggak salah. Nah, jadi Tarmasi ini ada di Jawa Timur. Tepatnya saya juga kurang tahu karena saya juga tidak pernah ke Jawa, tidak pernah mondok di Jawa, bahkan tidak pernah mondok juga di sini. Nah, jadi dari Syekh Mahfuz ini beliau belajar al-ulum syar'iyyah, akan ilmu-ilmu syariat, wal alati, dan belajar juga ilmu-ilmu alat, al-adabiyah. Mungkin maksudnya ini belajar ilmu nahwu serta belajar adab lah gitu. Wal a'mal al-hadisiyah, dan belajar juga akan tentang hadis-hadis, hatta azraka, hingga beliau itu mendapati katsiran minal ma'kuli wal mangkuli. Jadi beliau itu banyak mendapatkan pengetahuan dan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat lah mungkin maksudnya ini. Nah, ketika sudah banyak belajar dari beberapa guru ini, summa raja'a ila baladihi, atau bila baladihi, benar. Kemudian beliau itu kembali ke negeri beliau, ke Nusantara, ke tanah air. Fahaqqaqa, maka beliau haqqaqa, mendirikan lah gitu. Wa alafa, dan menyusun. Wa zafaqa, dan fokus. Wa sannafa, dan mengarang. A'malahu, akan pekerjaan-pekerjaan al-khairiyah yang bagus. Wa harakatahu, dan melakukan juga fokus terhadap pergerakan al-ijtimaiyah yang berfokus pada kelompok-kelompok lah gitu. Nah, jadi maksudnya beliau mendirikan pesantren, mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama juga nih. Nah, tetapi pastinya bukan hanya itu saja yang didirikan. Nah, sudah 19 menit.
Ba'da an raja'a min biladillahil haram. Kemudian setelah kembali dari kota Makkah, bana ma'had al-islamiyan, beliau membangun ma'had yang berlandaskan Islam di Tabuirang, di kota atau apa Tabuirangnya, di daerah Tabuirang, Jombang. Padahal yang demikian membangun ma'had itu terjadi pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah. Tsumma adhafa ilaihi, kemudian menyandarkan kepada madrasah atau ma'had ini madrasatan salafiyatan syafi'iyatan, yaitu madrasah salafi yang bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi pondok itu sekaligus sebagai madrasah salafi yang berlandaskan madhab Syafi'i. Wa walla tadrisa wa ta'lima fihima, beliau memimpin di dalam mengajar di kedua lembaga itu, lembaga pondok dan lembaga madrasah. Jadi mungkin dibedakan. Fajtama alaihi, maka ketika sudah jadi pondoknya ini, maka banyaklah berkumpullah terhadap di pondok itu unasun, berbagai macam orang. Banyak orang yastamiduna min faydani ilmihi, mendapatkan dari limpahan daripada ilmunya beliau. Jadi banyak orang mondok di sana yang bisa belajar mengaji kepada Syekh Hasyim Asy'ari dan mendapatkan limpahan ilmu, wasijali adabihi, dan sijal ini mangkok ilmu, mangkok adabnya lah gitu kan. Sejali ini mangkok kalau nggak salah artinya ini. Jadi sumber ilmu dan sumber adab lah gitu. Ini apa katanya juga ini? Saya nggak tahu apa katanya nih. Jadi kita lanjut. Wafi pada tanggal 16 Rajab 1344. Asasa Jami'atan Nahdlatul Hijriah ini ya. Jadi pada tahun 1344 asasa, beliau membangun Jami'atan Nahdlatul Ulama, akan perkumpulan atau ormas lah gitu bahasa sekarangnya, yaitu Ormas Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama. Sama siapa? Apakah beliau mendirikan sendiri? Tidak. Jadi beliau itu mendirikan Nahdlatul Ulama itu beserta sahabat-sahabat beliau, ma'ashabihi. Minhum, sebagian daripada sahabat-sahabatnya itu adalah Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Syamsuri, itu Mbah Hashim, Mbah Hasbullah dan Mbah Bisri. Wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya, min akabiri ulama Jawa, dari pembesar-pembesar ulama Jawa. Wa hadhil jam'iyatu, dan bermula ini ormas itu adalah dan bermula perkumpulan ini atau ormas ini adalah perkumpulan keagamaan, ijtima'iyatan, sebagai satu tempat berkumpul tahtal muslimin, di bawah bendera muslim ya gitu mungkin maksudnya ini. Ala ayatamasaku, agar orang-orang itu didapat memegang teguh bil kitabi, dengan Al-Quran, wa sunnati, dan hadis-hadis Nabi. Wa yajtanibu ad-dalalata, dan agar para nahdiyin itu bisa menjauhi kesesatan, wal bid'ata, dan kebid'ahan. Nah, tentunya maksudnya ini bid'ah yang sesat. Fataharadahum, dan agar menganjurkan kepada mereka para nahdiyin itu alal jihadi, terhadap jihad, kalimatillah, agar dapat meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari ini, selain beliau ini adalah seorang kiai pemuka agama, beliau ini juga merupakan seorang pahlawan Indonesia. Jadi dulu ketika ingin membebaskan diri dari penjajahan, baik dari Belanda ataupun Jepang, jadi beliau itu pernah melakukan resolusi jihad yang membantu pemerintah Indonesia melepaskan diri dari
kungkungan atau invasi atau penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi saya tidak tahu tahun berapa tepatnya beliau mengeluarkan resolusi jihad. Tetapi kalau kita lihat di mana itu di agresi militer Belanda kedua, berarti itu di atas tahun 1945, mungkin sekitar 1947 kalau nggak salah. Kalau agresi militer Belanda. Nggak mungkin. Beliau ini kalau nggak salah meninggal dunia pada tahun 1946. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi seingat saya beliau ini meninggal dunia pada tahun 1946. Berarti beliau ini mengeluarkan resolusi jihad sebelum 1945. Nah, jadi bagi teman-teman yang tahu tahun berapa resolusi jihadnya, jadi bisa dituliskan di kolom komentar. Karena saya tidak ada kuota untuk anunya nih, belum ada kuota untuk mencari di Google ini. Ini gampang tinggal dicari kan. Nah, Ma'had Tabu Irang Jombang. Maka Ma'had Tabu Irang Jombang ini dan dua Jam'iyat Nahdlatul Ulama ini dan Ormas NU ini, huma keduanya ini asaroni azimani, itu dua peninggalan yang besar, min asarihi, dari peninggalannya beliau, al khairiyah, yang sangat-sangat bagus. Nah, ini tentang ilmu dan karang-karangannya. Jadi mungkin cuman kita baca-baca sekilas ya. Jadi karangan beliau ini yaitu Adabul Alimi wal Muta'alimi ini, yaitu yang ada di hadapan kita ini adalah karangannya beliau. Kedua ziyadah ta'liqat, ketiga tanbihat al-wajibat liman yasna'ul maulidi bil munkarat. Jadi beliau juga menulis tentang Maulid Nabi. Risalatul Jami'ah Bayanu Mafhumis Sunnati wal Bid'ati An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Nah, jadi banyak karangan beliau di sini. Hasyiah ala Fatih Rahman, syarah risalah Wali Ruslan, Sah Islam Zakaria Al-Ansari. Apa katanya nih? Apa katanya nih? Ini Tibian. Ini sudah ada Tibian tadi, berarti ada dua Tibian berarti. Belum ada Tibian. Ini Tibian fin nahi an muqata'atil arham wal aqaribi wal ikhwani. Baina fihi ahamiyatu silaturahmi wa darurat apa katanya ini? Wa dararu qat'ihima, dan bahaya memutus silaturahmi. Risalah tauhidiyah dan lain-lain ini sebenarnya masih ada kitab beliau yang lain ini, tapi mungkin ditulis hanya ini. Ini risalah tauhidiyah al-qala'id fi bayani ma yajibu minal aqair, apa katanya ini? Wafatuhu. Nah, ini meninggal beliau. Tufiya rahimahullah, beliau meninggal pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah. Di mana beliau meninggal, yaitu di mana beliau mana nih? Tidak ada keterangan nih. Beliau meninggal ya benar di rumah beliau di Tebu Irang, Jombang. Wadufina, dan dimakamkan fil ma'had, yaitu di pondok pesantren allazi, yang ia ma'had itu badahu membangunnya. Fajazallahu 'anil muslimin, maka semoga Allah membalas kebaikan kebaikan beliau, perhatian beliau terhadap muslim. Jadi semoga Allah membalasnya khairan, sebagus-bagus balasan.
nafa'a bi ulumihi, dan semoga bermanfaat dengan ilmu-ilmunya beliau, wa askanahu, dan semoga Allah tempatkan beliau faradisa jinanihi, di firdausnya, yaitu di surga firdausnya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini tentang mukadimah daripada atau apa namanya, mukadimah dan biografi dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi 'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita ke materinya, kita baca dulu ini, yaitu mukadimah dari Hadratus Syekh. Apa kata beliau? Alhamdulillahi rabbil alamin, bermula segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, wassalatuhu wassalamuhu, dan salawatnya atau rahmatnya, wassalamuhu, dan keselamatannya, ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad, asyrafil mursalin, semulia-mulia para rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi, wa ala alihi, dan salawat dan salam juga kepada keluarganya Nabi at-tayyibin, yang suci, wa ashabihi, dan salawat dan salam juga kepada para sahabatnya at-tahirin, yang suci juga, ajmain, semuanya. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, qala, berkata Nabi, haqqul waladi ala walidihi, bermula hak seorang anak terhadap orang tuanya adalah ayyuhsina ismahu, yaitu agar diberikan nama yang bagus, wa yuhsina, di kitabnya yang lain, apa namanya, di sumber yang lain saya lihat ini wa yuhsina mau diahu, katanya ada juga mungkin di sini mardaahu, yaitu memperbagus tempatnya lah atau pendidikannya. Wa yuhsina adabahu, dan memperbagus atau mengajari adab. Jadi orang tua itu wajib mengajari adab kepada anaknya. Wa an Ibnu Sirin, dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kanu, mereka para sahabat itu, yata'allamun al-huda, mereka mempelajari petunjuk. Ini ada catatan kakinya nih, tapi catatan kakinya ini menggunakan font yang susah saya baca ini. Yutlaqu ala tauhidi, yaitu digunakan pada ilmu tauhid, wa taqdisi, dan takdis, pembersihan, penyucian. Jadi mungkin mereka para sahabat itu mempelajari petunjuk. Kama yata'alamun al-ilma, sebagaimana mereka itu mempelajari akan ilmu. Jadi mungkin maksudnya ini huda di sini adab. Jadi mereka mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu. Wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, qala, berkata ia, in kana rajulu, jika ada seseorang lelaki, layak rujuk, keluar ia, fi adabi nafsihi, di dalam belajar tentang adab bagi dirinya, as-sinina, semesinin, beberapa tahun, kemudian beberapa tahun. Jadi di sumber yang lain itu tidak sinin, tetapi sanatain, katanya, sanatain sama sanatain. Artinya seseorang itu keluar belajar untuk belajar tentang adab, bukan hanya keluar untuk mencari ilmu. Dan ini juga tidak sebentar. Apalagi sini ini beberapa tahun, bukan beberapa hari. Karena ilmu adab itu memang tidak mudah untuk didapatkan. Wa an Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa, dia adalah al-mizanul akbar, yaitu adalah dia parameter yang paling sempurna lah,
itu orang yang paling layak, yang paling besar untuk ditiru, untuk diikuti. Wa alaihi, dan kepadanya lah, kepada nabilah tu uradul asya'a, itu disandarkan atau dijadikan contoh lah maksudnya ini. Ala khalqihi, baik atas akhlaknya, wasiratihi, baik tentang sejarahnya, wahudahu, dan tentang petunjuknya. Fama wafaqaha, maka bermulama yang sesuai, sesuatu yang sesuai dengannya, akhlaknya Nabi, sejarahnya Nabi, hidayahnya Nabi, fawal haq, maka dia itu kalau sesuai dengan itu maka ia berada di dalam kebenaran. Wa ma khalafaha, dan siapa yang menyelisihi Nabi, fahwal batilu, maka dia berada dalam kebatilan. Jadi ini Kiai Hasyim Asy'ari banyak memulai dari hadis dan riwayat ini. Ini semuanya hadis ini. Nanti di bawah kayaknya ada riwayat itu. An Habib bin Syahid qala, berkata ia libnihi, bagi anaknya. Apa katanya? Ishab al-fuqaha, temanilah olehmu wahai anakku akan orang-orang yang ahli fikih. Wa ta'allam, dan belajarlah minhum, dari mereka. Apa adabahum, akan adab-adab mereka. Fa inna dzalika, maka sungguh yang demikian belajar adab itu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min katsirin min hadisin, daripada banyak menghafalkan tentang hadis. Berarti ini asar kayaknya nih. Tidak ada qala nabinya nih. Qala Ruwaim, berkata Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya, apa katanya? Wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu itu seperti garam di dalam makanan. Wa adabaka, dan jadikan adabmu itu daqiqan, sebagai tepung di makanan itu. Jadi karena makanannya orang dulu itu kebanyakan dari roti yang terbuat dari gandum, jadi artinya adabnya itu lebih bagus, lebih banyak daripada ilmunya. Jadikan adabnya itu lebih banyak dari ilmunya. Ilmunya itu cukup sebagai garam yang menghangatkan rasa makanan biar tidak hambar. Mungkin seperti itu. Waqala Ibnul Mubarak, berkata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna. Jadi adab yang sedikit itu lebih kami butuhkan, ila katsirin minal ilmi, kepada banyak menguasai ilmu. Waqila, dan dikatakan orang, li imamina, bagi imam kita Syafi'i. Jadi ada orang yang berkata kepada imam kita, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata orang? Kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana semangatmu di dalam mempelajari adab? Faqala, maka berkata imam kita, Imam Syafi'i. Jadi ini di riwayat yang lain ada anunya nih. Bukan idza. Jadi apa katanya itu? Faqala asma' bil harfi. Jadi Imam Syafi'i berkata, aku mendengar, apabila mendengar bil harfi, dengan satu huruf minhu. Nah, dari satu huruf itu atau ayatan atau satu perkataan, lam asma'hu, yang aku tidak pernah mendengarnya. Nah, fatawaddu a'dha'i, maka anggota tubuhku itu mau, in laha isma'an tatana'amu bihi. Jadi maksudnya itu, Imam Syafi'i bila ditanya bagaimana responmu atau bagaimana semangatmu di dalam mencari adab. Jadi kata beliau, arti bebasnya ya, jika aku mendengar satu perkataan atau satu ucapan yang belum aku pernah mendengarnya, maka semua anggota tubuhku itu akan semangat mendengarnya. Bahkan jika anggota tubuhku itu dijadikan sebagai telinga untuk mendengarnya, maka semua anggota tubuhnya itu akan bernikmat-nikmat di dalam mendengar perkataan yang baru itu atau ilmu baru itu, maksudnya ini. Nah, itu maksudnya di sini. Waqilalahu, dan dikatakan orang baginya,
Jadi disambung lagi pertanyaan orang ini, wa kaifa talabuka, bagaimana caramu mencari lahu baginya adab? Qala, berkata Imam Syafi'i, talabul itu aku mencari adab itu seperti talabul mar'atul mudillah, itu seperti seorang ibu yang kehilangan waladaha, akan anaknya, walaysa laha ghairuhu, dan ketika itu si ibu itu tidak mempunyai apa-apa selain anaknya. Jadi sangat-sangat dicintai anaknya itu. Nah, artinya sangat semangat di dalam mencari adab. Nah, jadi ini ditasbihkan seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan ketika kehilangan itu tidak ada harta yang lebih berharga dari selain anaknya itu. Nah, berarti semakin cinta, semakin khawatir tentang bila kehilangan anaknya, maka langsung dicarilah seperti itu. Waqala ba'duhum, dan berkatalah sebagian mereka, at-tauhidu, bermula ilmu tauhid itu, yujibul imana, itu mewajibkan akan iman. Faman la imana lahu, maka siapa orang yang tidak ada iman baginya, la tauhid lahu, maka tidak ada tauhid baginya. Wal imanu, sedangkan iman itu yujibu syari'ata, mewajibkan akan syariat. Faman la syari'ata lahu, maka siapa orang yang tidak ada syariat baginya orang, la imana lahu, tidak ada iman baginya, wala tauhid lahu, dan tidak ada tauhid baginya. Wa syari'atu tujibul adaba, dan syariat itu mewajibkan akan adab. Faman la adaba lahu, maka siapa orang yang tidak ada adab baginya, la syari'ata lahu, tidak ada syariat baginya, wala imana lahu, tidak ada iman baginya, wala tauhid lahu, dan tidak ada tauhid baginya. Fahadihi kulluha nususun sharihatun, maka bermula ini semuanya ini adalah nas-nas yang jelas, wa aqwalun muayyadatun, dan perkataan-perkataan yang dikuatkan binuril ilhami, dengan cahaya ilham. Mufassihatan biului makanatil adabi, sebagai satu kepasihan, penetapan lah gitu kan, yang fasih dengan tinggi tempatnya adab itu. Jadi derajat adab itu sangat tinggi. Musarihatan bi an jami'al a'malid diniyah, dengan sebagai penjelas juga bahwa semua amal-amal agama itu, semua amal-amal keagamaan itu, qalbiyatan kanat aw badaniyah, ataupun baik di amalnya itu amal qalbiyah ataupun badaniyah, qauliyatan aw wa fi'liyatan, baik amal itu perkataan ataupun perbuatan, la yu'tabaru syai'un minha, maka tidak dianggap semua amal itu, illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali jika dibarengi dengan akhlak-akhlak yang bagus, wal mahamidis sifatiyah, dan sifat-sifat yang terpuji, wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak-akhlak yang sempurna atau yang mulia lah gitu. Jadi semua amal kita itu, baik perkataan, perbuatan, hati, ataupun secara badan itu akan dianggap oleh Allah, bisa dilihat, bisa diterima jika disertai dengan adab yang bagus, sifat yang terpuji, dan akhlak yang mulia. Wa bi anna tahliyatal amali, dan bahwasanya menghiasi amal itu, menghiasi amal bil adabi ajilan, dengan menghiasi amal dengan adab sekarang itu, alamatu qabulihi ajilan, itu adalah tanda diterimanya amal itu kelak. Wa bi annal adaba, dengan bahwasanya adab itu, kama yahtaju ilaihil muta'alim, sebagaimana butuh para santri kepada adab, bi ahwali ta'alumihi, pada proses belajarnya santri itu. Nah, ya tawaqqafu alaihil muallimu, butuh juga para pengajar, para guru, bi maqamati ta'limihi, pada proses ketika ia mengajar juga. Jadi guru dan murid itu butuh kepada adab keduanya. Nah, nanti inilah yang dijelaskan di isi daripada kitab ini. Walamma balagat rutbatul adabi, maka manakala sampai fase adab ila hadhil martabah, kepada tingkatan ini, wa kanat mada
Wa kanat madaraku mufassalatan khafiyatan. Maka ia mendapati mufassalatan. Mungkin apa maksudnya ini ya? Itu adab yang terpisah yang masih samar. Jadi mohon maaf bila salah ya, maafnya. Jadi madaraku di sini isim kana. Berarti kalau isim kana berarti madarakun katanya berarti ya. Madarakun mufassalatan jadi khabarnya kana. Khafiyatan naat kepada mufassalatan. Da'ani meminta kepadaku ma ra'aitu min ihtiyaji talabati, akan ma yang aku lihat daripada butuhnya para santri ilaihi kepada mencapai tingkatan akhlak ini, mungkin maksudnya ini, wa asri tikrori tauqifihim, dan sulitnya mengulang-ulang pelajaran mereka alaihi atasnya para santri ila jam'i hadhihi risalah, kepada semua kepada mengumpulkan ini risalah. Tazkiratan li nafsi, sebagai pengingat bagiku, walil qasirin, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang lalai, min abna'i jinsi, dari anak-anak sejenisku, wasamaituha, dan aku namakan ini kitab adabal alimi, yaitu adab pengajar, wal muta'alimi, dan adab para santri. Nafa'anallahu biha, semoga Allah memberikan manfaat dengan tulisan ini fil hayati, pada ketika masih hidup, wa ba'dal mamati, dan ketika sudah mati. Innahu waliyul hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Lalu masuk kepada bab yang pertama. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.